Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema hari ini, mantan bahagia mengkhianatimu, lusa dia merana datang curhat kepadamu karena dikhianati oleh cintanya yang baru. Ya, jadi zaman sekarang ini ya, cinta itu bukan lagi komitmen, tetapi peluang dan kesempatan. Ketika orang melihat ada peluang yang bisa lebih baik, bisa mengangkat derajat hidupnya, maka dia tidak akan ragu-ragu untuk mengejar cinta yang baru, walaupun itu akan menyakiti orang yang sudah setia kepadanya selama ini. Ya, nah, oleh karena itu ya, mungkin hari ini Anda termasuk orang yang sedang bersedih. Kenapa bersedih? Ya karena dikhianati oleh mantan setelah segala pengorbanan cinta yang terbaik yang telah Anda persembahkan kepada dia. Dan dia tidak pernah melihat ya betapa sedihnya Anda, betapa kecewanya Anda, karena dia hidup di dalam egonya. Dia tidak peduli kepada orang lain, dia tidak peduli kepada perasaan orang lain. Yang penting dia happy, yang penting dia bahagia. Padahal ya, orang-orang yang egois seperti ini, ia peluang terbesarnya juga akan berjumpa dan bersama dengan orang-orang yang sama egoisnya, sama-sama pemburu kenikmatan dunia. Artinya apa? Cintanya yang baru, ketika dia melihat nih ada peluang yang lebih baik, ada seseorang yang menurut penilaiannya akan lebih baik, maka dia juga akan berpaling. Karena itu di zaman sekarang, mencari cinta yang setia, seperti cinta yang ada di dalam hati Anda, itu adalah sesuatu yang amat sangat langka. Ya, seperti mencari jarum di tengah tumpukan jerami. Sulitnya luar biasa. Nah, ketika mantan dikhianati, maka kepada siapa dia akan balik? Ya, maka orang-orang seperti ini, dia tidak akan pernah merasa malu untuk kembali ke cintanya yang lama. Ya, kenapa demikian? Ya karena faktor ego tadi. Bagi dia, ya, daripada sendirian, apa-apa harus dibayar sendirian, kan lebih baik tetap punya pasangan. Kemana saja, ada yang ngantar jemput, ada yang neraktir, ada yang bayari, dan seterusnya tadi. Ya, nah, maka dia tidak akan merasa malu untuk kembali pada Anda, curhat, bahkan mungkin minta kembali. Jadi ya, dunia ini ya, semakin lama terasa semakin asingnya. Kalau dulu kita baca karya-karya sastra, ketika orang bercerita tentang cinta, cinta adalah komitmen dan kesetiaan. Namun di zaman sekarang,
ketika orang berbicara tentang cinta, cinta adalah materi dan kesempatan. Ya. Nah, jadi ya, ini khususnya bagi adik-adikku sekalian ya yang belum menikah. Artinya kemarin bersama mantan, komitmennya itu berada di dalam koridor yang bernama pacaran ya. Jadi zaman sekarang ini kan memang zaman yang semakin asing. Kalau ada orang ya, anak muda, tekun belajar, tekun kuliah, ndak mau pacaran, itu malah dianggap sebagai orang yang aneh kan. Ya, jadi ketika orang bilang misal pacaran itu diharamkan, maka orang yang bilang begitu akan dipersepsikan sebagai orang yang aneh. Ya, nah, jadi ketika mantan pergi dari Anda harus bersyukur. Ya, Anda diselamatkan Allah dari dosa-dosa berikutnya yang sangat mungkin bisa Anda dapatkan ketika mantan ini lama atau masih berada di sisi Anda terus. Ya. Jadi kadang orang bersedih dengan perpisahan cinta, padahal justru ketika dia dipisahkan dari orang yang dia cintai hari ini, itu cara Allah untuk menyelamatkan dia dari memasuki perbuatan-perbuatan di mana orang ini bisa berbuat maksiat yang ujung-ujungnya dia akan mendapatkan dosa besar yang banyak. Ya, karena itu perpisahan, coba dilihat selama bersama mantan apa saja yang dilakukan. Kalau yang dilakukan itu tidak jauh-jauh dari perbuatan dosa, maka ketika dia berkhianat pergi, seharusnya Anda tidak bersedih. Anda harusnya bersyukur, karena inilah kesempatan Anda untuk menjadi orang baik, untuk bertaubatan nasuha, ya, memulai hidup yang baru sesuai dengan apa yang Allah gariskan untuk manusia, melakukan ibadah, melakukan ketaatan, melakukan amal saleh, sekaligus juga menghindar dari perbuatan-perbuatan dosa. Ya, bagaimana kalau sekarang jomblo? Ya ndak apa-apa. Ya, kalau memang belum siap untuk menikah, lebih baik jomblo dulu, kerja, nabung ya, daripada berbuat dosa. Ketika tabungan sudah cukup, bekal untuk pernikahan sudah memadai, barulah kemudian Anda mencari seseorang yang bukan hanya mau diajak senang-senang, tetapi seseorang yang mau diajak beribadah bersama-sama Anda di dalam wadah yang bernama pernikahan. Ya, nah, tapi sebelum saya lanjutkan ya, yang belum subscribe, jangan lupa untuk memencet tombol subscribe ya, dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda mendapatkan pemberitahuan-pemberitahuan terbaru dari channel kita ini. Dan semoga dengan subscribe menjadi ilmu yang berkah untuk Anda. Ya, nah, jadi ya, banyak orang kemudian merasa minder karena sendirian. Ya. Loh ya kan sendirian, tidak pacaran, itu jauh lebih baik loh ya, daripada punya pacar, tapi berbuat maksiat terus.
Kalau kemudian orang melihat kita sebagai orang yang aneh, orang yang asing begitu, karena tidak punya pacar, ya enggak apa-apa. Ya, karena orang-orang yang asing di tengah-tengah orang-orang yang berbuat maksiat yang dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Maka orang-orang yang asing ini adalah orang-orang yang berbahagia. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bada'al Islamu qariban, wa sayaudu kama bada'a qariban, fatuba lil ghuraba." Islam datang dalam keadaan yang asing, akan kembali pula dalam keadaan yang asing. Sungguh beruntunglah orang yang asing. Ya, para ulama menjelaskan makna dari fatuba lil ghuraba, ya, sebagai al-qaimina bi amrihi. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang asing. Ya, al-qaimina bi amrihi, yaitu yang menjalankan ajaran Islam tersebut. Ya. Nah, oleh karena itu, ketika mantan nanti misal kembali kepada Anda, curhat dan minta kembali, Anda harus benar-benar istikharah, bertanya kepada Allah, apakah akan menerima permintaannya kembali atau tidak. Ya, kalau dia kembali, Anda mohon kepada Allah agar dia kembali sebagai orang yang betul-betul sudah berubah menjadi orang yang baik. Sehingga tidak hanya kembali, tetapi kembali untuk menikah, beribadah bersama-sama, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah ila yaumil qiyamah. Ya, menjadi pasangan fid dunya wal akhirah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.